memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Bagaimana kemarin di daerah Tirus, ini kan daerah luar Yahudi, Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada seorang putri karena permohonan ibunya yang penuh iman, penuh kepercayaan, dan juga tidak henti-henti dalam memohon, meminta kepada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus berada di Dekapolis. Ini daerah sisi lain dari Danau Galilea. Dekapolis 10 kota, berada di 10 kota. Dan dibawanya kepada Tuhan Yesus seorang yang sakit tuli dan gagap. Ini bukan tuli bisu, ini kan tuli gagap, ini kan masih bisa ngomong, bisa berbicara, namun tidak lancar, patah-patah atau wayang seperti apa itu buta terong itu.
ngomongnya Sengau atau Dalang Seno Nugroho itu kan pandai memerankan tokoh wayang. Setiap karakter beda ya suaranya. Di sini orang yang tuli gagap, sulit ya, masih bisa berbicara, namun ya tidak lancar. Sudah dikasih dalam penyembuhan orang ini ya, Tuhan Yesus ya berbeda seperti biasanya. Biasanya kan langsung dengan tindakannya atau dengan sabdanya yang penuh kuasa. Namun di sini dalam penyembuhan ini penuh simbolis yang kuat. Sebelum sabdanya penuh kuasa dari Tuhan Yesus, tadi dipisahkan ya, orang yang sakit sendirian ya, hanya bersama Tuhan Yesus. Kemudian dilakukan sebuah ritual tindakan. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah, meraba lidah orang itu, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas, berkata kepadanya, Epata. Ini baru sabda Yesus yang penuh kuasa. Terbukalah. Atas tindakan dan sabda Yesus yang penuh kuasa ini, sembuhlah orang yang tuli dan gagap. Terbukalah telinga orang itu. Seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ini yang terjadi ya. Orang ini bisa mendengar dengan baik dan juga berbicara dengan baik pula ya, atas tindakan dan sabda Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Dan kita melihat tanggapan orang-orang yang ada di sekitar situ. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Tentu kita akan sabda ini mengingat apa yang disabdakan dalam kitab Yesaya ya, Yesaya bab 35 ayat 5 sampai 6. Janji keselamatan dari Allah ya pada akhir zaman ya, pada zaman kedatangan Mesias. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu ya berbicara ya, di sana yang lumpuh ya dapat berjalan. Maka hadirin kasih, kedatangan Tuhan Yesus memenuhi janji keselamatan Allah ya, keselamatan Bapa. Apa yang dijanjikan dalam nubuat Nabi Yesaya ya, dipenuhi dalam kedatangan Tuhan Yesus. Zaman keselamatan, zaman Mesias ya, telah datang. Sudah dikasih melalui sabda Tuhan ini, akhirnya kita mengerti yang dibuka oleh Tuhan Yesus tidak hanya telinga dan mulut satu orang, namun telinga dan mulut
banyak orang ya, di Dekapolis, sehingga mereka menangkap dengan baik ya, warta keselamatan, ya, berita kabar gembira, menangkapnya ya, mendengar dan menangkap dengan baik, dan tentu juga menanggapi ya, akan warta keselamatan ini. Untuk itu Pak kasih, melalui sabda Tuhan ini juga menyadarkan kepada kita, terkadang kita ya tidak ya menangkap dengan baik ya sabda Allah ya, karya Allah dalam hidup kita, kabar keselamatan ya, berkatnya ya yang dilimpahkan kepada kita. Terkadang kita tidak mendengar, tidak melihat, apalagi ya mengucap syukur atas rahmatnya, kemudian memberitakannya ya karya keselamatan Allah ini ya kepada orang lain. Maka kiranya kita pun juga perlu ya, dibuka telinga kita ya, juga mungkin mata kita ya, mulut kita, agar kita pun ya, dalam hidup ini senantiasa dapat ya, mendengar dan menangkap dengan baik karya Allah dalam hidup kita ya setiap hari, dan mampu untuk selalu mengucap syukur ya, menanggapi kasih Allah ya, rahmat Allah ini ya dalam hidup kita setiap hari. Kemudian tentu kita diajak untuk membagikannya ya, mewartakan ya, kabar keselamatan, kabar sukacita, rahmat Allah yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Kiranya melalui sabda Tuhan ini ya, kita pun perlu juga mohon ya, kepada Tuhan Yesus agar telinga, mata, mulut kita ya, supaya Tuhan ya, berkenan ya membukanya, sehingga kita akhirnya mampu menjadi pewarta akan kasih-Nya.